Inilah firmanku, inilah hidupku yang kusampaikan padamu. Bahwa Allah hidup, Allah itu, Tuhan Allah itu, Roh Kudus itu berbicara kepadamu dan menyampaikan isi hatinya. Oleh karena kasih karunia Tuhan itu, oleh karena kemurahan Tuhan, bangsa Indonesia, hatiku berkenan kepada bangsa Indonesia. Hatiku ada di bangsa Indonesia. Hatiku ada di dalam seluruh umat-umat yang ada di bangsa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia diberkati, menjadi mata semua bangsa tertuju kepada bangsa Indonesia. Karena masih ada kaki dian Tuhan Allah di bangsa Indonesia. Tuhan Allah melawat bangsa Indonesia supaya engkau juga menjadi wakil daripada bangsamu. Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat datang di King's Victory, sebuah channel YouTube yang kami buat atas tugas dan pesan khusus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya dalam ibadah keluarga kami. Ada banyak penyataan Tuhan yang kami terima baik berupa janji, peringatan, dan perintahnya untuk kami kerjakan. Bagaimana Tuhan berbicara dan menyampaikan pesannya dalam ibadah keluarga kami, bagaimana pesan Tuhan mengenai dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang. Saksikan video ini dan ikuti terus pesan-pesan Tuhan yang akan kami upload di channel ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Bangkitkanlah roh daripada Tuhan itu ada pada anak-anak ini. Urapi dengan kuasa-Mu, bahkan roh-Mu yang kudus, yaitu roh Allah, roh Kudus bersama dengan Henok. Bangkitlah Henok. Jadilah engkau pelaku kebenaran firman Allah. Bangkitlah Henok, kau alatku. Aku pakai engkau untuk kemuliaanku. Aku pakai engkau untuk kerajaanku. Aku pakai engkau untuk menyatakan kebenaranku. Bangkitlah mulai hari ini, detik ini, hari ini. Aku katakan, bangkitlah menjadi pahlawanku. Kau akan menjadi anak yang berkenan kepadaku. Kau akan menjadi milik pusakaku. Kau menjadi prajuritku. Kau akan pelaku kebenaran. Dan mulutmu akan memperkatakan kebenaran. Dan mulutmu dan hidupmu hidup oleh karena kebenaran yang datang daripada roh Allah sendiri. Dan engkau tidaklah anak-anak yang gampangan, tetapi engkau anak Allah, ahli waris daripada kerajaanku, yaitu kerajaan Roh Kudus Yesus Kristus yang akan memenuhi hidupmu, diurapi, dipenuhi, supaya mulutmu berkata dengan kebenaran. Kau akan menerima baptisan Roh Kudus dalam nama Kristus Yesus. Api kemuliaanku tercurah padamu. Engkau menerima janji Tuhan, janji Allahmu, sebagaimana Tuhan janjikan hari Pentakosta itu. Engkau akan bernubuat, kau akan mempunyai karunia roh yang bernubuat seperti ibumu. Engkau akan mempunyai karunia roh penglihatan, dan engkau akan bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan engkau akan dibawa oleh Tuhan Allahmu kepada kemuliaan, kepada kekudusannya, kepada di mana Tuhan menempatkan engkau menerima janji-janji yang daripada Bapakmu di surga. Dan Bapakmu di surga akan mengangkat engkau karena kau memiliki penglihatan-penglihatan yang tajam, baik secara rohani maupun secara jasmani, bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah, engkau melihat kebesaran Bapa turun atasmu, dan engkau akan berkata-kata dengan tajam. Engkau akan mengatakan kebenaran. Engkau akan melihat kemuliaan Bapa yang bersungguh. Engkau anakku Joy yang kukasihi. Kau adalah permataku. Kau adalah kekasih jiwaku. Aku yang membuat engkau semakin naik dan naik, baik dalam pendidikanmu, baik dalam pelajaranmu, dan engkau akan melampaui daripada orang-orang sederajatmu, orang-orang yang sama dengan engkau di dalam usiamu, di dalam sekolahmu. Engkau akan melampaui mereka dan naik karena Tuhan yang membawa engkau, karena Roh Kudus yang membawa engkau, supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupmu. Karena Tuhan akan mengangkat engkau. Kau jadi seperti yang aku katakan sejak dahulu kala, di mana aku memperkatakan firmanku kepadamu bahwa engkau akan menjadi pejabat publik di pemerintahan yang bisa engkau mengasihi banyak orang di mana engkau tempat. Jadilah engkau. Ingat ya, jangan lagi pergi ke kanan, pergi ke kiri.
nanti cita-citamu dan masa depanmu. Engkau akan mengobati orang, engkau akan memberi mereka nasihat firman Allah. Saat engkau mengobati mereka, saat engkau menyembuhkan luka mereka, kau akan dibawa kepada kebenaran Allah, dan engkau akan menjadi saksi, menjadi terang, karena tanganmu yang menyembuhkan setiap orang yang datang kepadamu, dan karena tanganmu juga yang memberi mereka dikuduskan, disucikan, dan engkau memperkatakan firman Tuhan saat engkau bekerja. Itulah nanti kau menjadi pejabat publik, engkau akan bisa naik dalam pemerintahan, engkau akan menjadi berkat bagi pemerintahan, bagi bangsamu. Karena apa? Pelan-pelan nanti, tahap setahap naik level engkau akan dipilih dari orang-orang yang sudah terpilih, dan engkaulah yang terpilih itu, dan engkau dipanggil untuk melayani rakyat Indonesia, supaya engkau menjadi penyembuh-penyembuh yang Tuhan wakilkan, bahwa Roh Allah ada bersamamu. Karena banyak orang akan datang kepadamu, bahkan engkau sampai lelah, tapi Tuhan topang, dan Tuhan berikan kau kekuatan, supaya setiap orang yang datang, bukan engkau sekali-sekali hanya mencari uang, tetapi mereka supaya disembuhkan tubuh mereka, nanti rohani mereka kau bisa menyembuhkan dengan cara Tuhan melalui kerjasamamu dengan adikmu, karena Tuhan akan menjanjikan hal yang luar biasa. Mungkin orang tidak akan melihat sekarang kalian berdua, bahkan bapak mamamu, tapi melalui lewat kalian juga nama Tuhan dipermuliakan, karena aku akan mengangkat kalian. Karena lihatlah betapa papa mamamu setiap hari duduk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu diperhitungkan oleh rajamu. Dia itu tidak sia-sia, karena Tuhan mengatakan di firman-Nya, orang tuanya hidup di dalam kebenaran, anak cucunya akan perkasa di bumi. Diberkati semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berkenan, yang sudah mempunyai masa depan. Bersyukurlah engkau Joy dan engkau Henok, mulai dari kecilmu sudah Tuhan nyatakan kebesarannya, Tuhan rencananya ke depan untuk hidupmu. Oleh karena kasih karunia Tuhan itu, oleh karena kemurahan Tuhan, dan bangsa ini pun tahu ke depan adalah bangsa yang kuat dan kokoh, bangsa yang hebat, bangsa yang berkenan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan akan menjamah seluruh umat-umatnya, dan bahkan hamba-hambanya yang menyatakan kebenaran, dan akan duduk di dalam pemerintahan yang berkenan kepada Tuhan Allah di dunia ini. Oleh sebab itu bangsamu yang merdeka ini akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah mengangkat, Tuhan Allah memulihkan, Tuhan Allah yang menjamah seluruh pejabat-pejabat, baik itu di pemerintahan atau dimanapun, semua diangkat oleh Tuhan, supaya bangsa Indonesia, hatiku berkenan kepada bangsa Indonesia, hatiku ada di bangsa Indonesia, hatiku ada di dalam seluruh umat yang ada di bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia diberkati, menjadi mata semua bangsa tertuju kepada bangsa Indonesia, karena masih ada kaki dian Tuhan Allah di bangsa Indonesia. Tuhan Allah melawat bangsa Indonesia, supaya engkau juga menjadi wakil daripada bangsamu, dinyatakan kemuliaan Allah, supaya engkau menjadi bagian dari bangsa ini, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Mungkin engkau akan berkata, bagaimana mungkin Tuhan, seperti Abraham mengatakan, atau si Sarah mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan, aku sudah 50 tahun, inilah hariku sebenarnya. Tetapi Tuhan tidak melihat engkau umur 50 tahun, tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan akan angkat. Dan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun pun Tuhan bisa angkat kau dan menjadi orang yang dipandang di bangsa ini juga. Tapi engkau jangan pernah pergi ke politik, jangan engkau terjerat di politik. Aku tidak suka, aku tidak berkenan engkau masuk ke politik, karena politik itu engkau akan terjerat oleh karena kuasa kegelapan. Mereka akan mengikat engkau. Karena apa? Engkau tidak bebas nanti melayaniku. Pergi ke sana, berbisnis ke sana. Lakukanlah apa yang kuperintahkan nanti. Bisnis itu hanyalah bisnis, tidak boleh kau bawa kepada politik yang gelap. Banyak orang yang berpolitik terang, tetapi tidak semua mereka bisa melakukan itu. Mereka terjerat, hati nurani mereka pun menjadi tertutup, menjadi tidak benar. Yang dulunya hidup benar bisa menjadi tidak benar. Kalau kau berbisnis nanti, berbisnislah dengan caramu. Jangan engkau melakukan dengan cara yang kotor, karena dunia
politik adalah kotor adanya, dan Tuhan tidak mau berkenan engkau. Bahkan istrimu, siapapun, sekalipun anakmu itu nanti masuk di dalam pemerintahan, aku yang berkenan supaya namamu dipermuliakan di dalam bangsa ini. Karena apa? Karena aku mau mendirikan taruh, seperti firman Tuhan, taruh Ishak, katanya begitu kan firman Tuhan. Tetapi aku mau taruh kebenaranku ada di bangsa ini lewat anak-anakku yang akan kupakai. Untuk kapan itu Tuhan? Lihatlah nanti, semua akan terjadi sesuai. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi nanti. Semua terjadi sesuai rencanaku, sesuai rencana Bapa di surga. Karena Dia menyatakan kemuliaannya bagi bangsa ini. Nanti ada pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang mau membawa bangsa ini ke dalam lebih luar biasa lagi, dan akan bangkit ekonomi bangsa ini, dan akan pulih semua. Bahkan utang-utang pun bisa terbayar oleh karena ada anak-anak Tuhan yang luar biasa bagi bangsa ini. Dan zaman ini adalah zaman yang sangat luar biasa. 2 tahun ke depan ini kan saya udah bilang 3 tahun setengah masa kesusahan itu kan. Ini masih awalnya, saya udah bilang masih awalnya. Tapi mereka akan mencoba lagi menggoreng atau membuat sesuatu yang tidak, yang dimana manusia itu akan bergantung kepada mereka, tetapi akan bangkit anak-anakku. Ini sudah berulang-ulang saya katakan, akan bangkit anak-anakku untuk menghalangi semua apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Anak-anakku, aku menaruh suatu melingkupi mereka sesuatu yang luar biasa. Aku taruh kepada anak-anakku, termasuk kau. Kau adalah bagian yang akan ku kirim untuk menyatakan kebenaranku. Dan di sana engkau akan memulai sesuatu yang baru, di mana Tuhan akan berikan itu padamu. Bahkan seluruh keluargamu katakan, oh masalah yang di kampung, gak usah pikirin, saya udah bilang, gak usah. Biarkan mereka mengatakan berdoalah kau terus, berarti tidak. Ingatlah baik-baik, aku mengerjakan tepat pada waktuku, dan engkau akan melihat duka akan ada. Ya, kau tahu akan ada duka. Duka. Siapa yang melakukannya? Dia yang mendapatkan sesuatu. Dia jelas nanti, supaya mereka mengerti. Makanya jangan bilang sama adikmu itu nggak usah, tenang aja, biar Tuhan bekerja. Berdoalah kau terus, berdoalah kau terus. Nanti itu di penjara. Tidak, percayalah. Aku yang menjamah setiap pribadi nanti. Ingat itu. Ingat. Semua aku udah taruh, udah atur sedemikian rupa. Jadi nggak usah takut, jangan gusar sana sini. Tenanglah. Firmanku mengatakan, di dalam ketenanganmu, kekuatanmu akan besar. Pengacara atau apapun yang kau bisa andalkan di dunia ini tidak ada artinya. Tetapi aku mau menunjukkan kasihku lewat perkara ini, lewat apa yang lagi sedang berperkara ini. Aku akan menunjukkan. Saya kan udah katakan kepadamu bahwa mereka menggali kuburannya sendiri. Makanya oleh karena itu kamu sih harusnya nggak usah ribut, berdoalah, menyerahkan semua ini kepada Raja yang Maha Besar, yaitu Rohul Kudus. Rohul Kudus yang Maha Besar, yaitu Bapakmu di surga, mengerjakan yang tidak bisa kau kerjakan. Inilah ketidakmustahilan ini. Engkau tidak bisa mencapai, tapi bisa kau capai karena ada Tuhan yang menyertai engkau mencapainya. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Ini bilang sama adikmu, tenang, Tuhan bilang, Tuhan akan mengerjakan, Tuhan yang melakukan, Tuhan yang akan membuat semua dan menyelesaikannya. Tuhan enggak ada di situ, ada. Roh Kudus tidak melihat, melihat. Bapak melihat, melihat. Mengetahui. Bahkan Tuhan mengatakan di firman-Nya, sebelum engkau katakan pun, aku sudah tahu. Sebelum engkau melangkah pun, saya sudah tahu. Maka Allah ada di sana, maka Roh Kudus Yesus Kristus ada di sana. Biarkan berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Biar Dia yang akan memukul kalah musuhmu. Ingat itu. Ingat ulangan itu. Mereka mau melakukan menyerang, tapi bertujuh langkah musuh-musuhnya akan kalah.
dari hadapan kita. Itu firman, makanya firman itu hidup. Itulah engkau buat jadi rema dalam hidupmu dan menguasai hidupmu. Kau baca tiap hari, itu menjadi suatu iman. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Allah, menjadi kekuatan, menjadi berkat yang berlimpah. Makanya saya udah bilang dari tanggal 1 sampai selesai bulan September ini, perkatakan kan menjadi suatu berkat. Ada berkat yang kau menantikannya dan menerimanya. Hari ini engkau bertemu akan suatu pekerjaan yang luar biasa. Bukan hanya dari rumah-rumah yang sudah deal-deal itu, bukan. Ada nanti pekerjaanmu yang sungguh besar yang Tuhan berikan. Ada pekerjaanmu yang sungguh besar. Engkau pun akan terus nanti akan menjadi bekerja. Tentu jangan kau lupa berdoa kalau Tuhan udah kasih berkat yang berlimpah, karena engkau akan menerima berkat. Lumbung-lumbungmu, adonanmu, buli-bulimu akan penuh dengan berkat Tuhan. Itu udah iman, itu pembendaharaanmu akan berlimpah, adonanmu akan berlimpah. Itu adalah berkat janji Tuhan buatmu untuk ke depan 3 bulan ke depan, dan bahkan 3 tahun ke depan. Semua akan menjadi tercurah. Supaya apa? Kau akan mengumpulkan berkat-berkat di pembendaharaanmu, supaya engkau menjadi berkat. Seperti zaman sekarang ini, adonan itu atau pembendaharaan itu adalah brankas atau bank gitu, supaya penuh. Supaya apa? Masa kesusahan itu nanti engkau menjadi berkat bagi bangsamu, engkau menjadi berkat bagi saudaramu, orang-orang di sekelilingmu, supaya engkau bisa memberi makan, karena Tuhan sudah memberi makan hidupmu. Tuhan memberkati, engkau memberkati orang karena Tuhan sudah memberkati hidupmu. Dan engkau tidak berkesusahan karena Tuhan sudah mengangkat engkau supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ingatlah, mereka itu lagi membuat suatu rancangan yang hebat nih, bagaimana mereka supaya lebih lagi menguasai dunia ini. Tapi ada bangsa yang melawan mereka nanti. Ada bangsa yang tidak bisa dibendung mereka. Bangsa itu akan tegak berdiri. Mereka tidak bisa lawan itu. Itulah menjadi lawan mereka nanti. Mereka lah menjadi suatu seperti musuh dalam selimut, karena mereka sudah mulai kokoh dan kuat. Bangsa itu nanti akan menjadi pertarungan yang luar biasa bagi mereka, karena sudah menunjukkan jati diri mereka. Dan bangsa ini pun nanti akan banyak juga dilawat oleh Tuhan. Bangsa ini akan dilawat. Bukan tidak mungkin mereka menjadi milik Tuhan. Jadi mereka, kau sudah tahulah itu, siapa bangsa yang tidak mengenal Tuhan tetapi akan dilawat oleh Tuhan. Akan banyak. Tidak ada takutnya lagi orang di sana memberitakan Injil. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang menerobos, seperti Rusia, Cina. Itulah Cina yang aku bilang itu. Nah, itulah akan bangkit nanti melawan kekuatan yang mereka buat. Makanya mereka nanti akan termakan apa yang mereka buat sendiri. Karena mereka tidak bisa membendung lagi kekuasaan mereka. Karena bangsa inilah akan berdiri nanti seperti kamilah polisi dunia. Iya, tapi tidak akan berdaya lagi mereka, karena sudah ada yang lebih kuat secara ilmu pengetahuan, secara teknologi, secara keamanan, secara ekonomi. Semua mereka menguasainya, sehingga mereka tunduk nanti kepada bangsa yang satu ini, dan bangsa lain pun akan tunduk, dan bahkan nanti mereka akan menolong bangsa-bangsa lain. Ini pembicaraan saya pagi hari ini. Ini kata-kata saya, kata firman Allah yang kuberikan padamu hari ini. Makanya hiduplah tenang. Katakan kepada tetangga-tetanggamu ini, hiduplah tenang, hiduplah damai sejahtera, hiduplah dengan sukacita. Jangan lagi mengandalkan diri sendiri. Cari Tuhanmu yang sungguh-sungguh. Kalau kau mau cari Tuhan Allah yang ku sembah, mari kuduakan engkau, katakan. Tapi kalau engkau mau, carilah Tuhan Allahmu sampai engkau menemukan Allah yang benar. Bilangin aja sama mereka atau kepada siapapun engkau membicarakan. Jadi ingatlah, hari ini engkau akan mendapatkan berkat. Hari ini penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Kabar-kabar baik akan kau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dan berkat-berkat. Oh, ini aku katakan kepadamu, kau akan menerima. Ada duka cita, ada kabar duka cita yang akan kau terima. Duka cita.
Ini bukan dari pikiran Linsa ya, ini bukan dari hati Linsa, bukan maunya Linsa, tetapi akan ada, kau dengar ada kabar duka cita dari keluargamu, baik keluarga, entahkah nanti ini kau dengar dari keluarga istrimu, dari keluarga suamimu, tapi ada kabar duka cita yang akan kau dengar kabarnya. Duka cita itu adalah untuk masa depan yang akan Tuhan tunjukkan. Duka cita ada kau dengar sebentar lagi. Duka citanya adalah ya meninggal lah, ceritanya begitu. Ada yang meninggal nanti dari keluargamu. Ada kabar duka cita ya. Ini pemberitahuanku, inilah firmanku, inilah kehadiranku, kusampaikan ini kepadamu supaya engkau tidak lagi bersedih, supaya engkau setia, supaya engkau sudah siap sedia diberikan oleh Tuhan Allahmu. Inilah firmanku, inilah hidupku yang kusampaikan padamu, bahwa Allah hidup, Allah itu, Tuhan Allah itu, Roh Kudus itu berbicara kepadamu dan menyampaikan isi hatinya. Inilah diriku, kusampaikan kepadamu, terimalah berkat daripada Allah.